Berhenti berpikir bahwa dengan hemat kita akan menjadi kaya. Hemat hanya mencegah kita untuk menuruti semua keinginan yang akan menjadi sia-sia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan di channel Keluarga Bun Ai. Keluarga yang bercita-cita selalu bersama sampai surga. Amin amin ya rabbal alamin. Nabung mulu, hemat terus, kayak enggak menderita banget sih hidupnya. Wah, banyak banget nih stigma atau statement seperti ini nih ya di kalangan masyarakat, menganggap bahwa orang-orang dengan pilihan hidup berhemat, minimalis, atau misalnya yang senantiasa berfokus pada nabung, itu seolah-olah orang yang gak pernah bisa menikmati hidupnya. Wah, jangan salah ya mams ya, bukan gak menikmati hidup, hanya tidak mau terbuai oleh kebahagiaan sementara dan hasilnya akan menderita di kemudian hari. Oke deh, untuk hari ini Bun Ai akan membawakan tips memulai berhemat dengan berhenti atau mengubah pola pikir kita secara sederhana nih mams. Karena pola pikir akan menyebabkan kebiasaan. Kebiasaan makin lama akan mengkristal. Kalau kebiasaan baik, alhamdulillah. Kalau kebiasaan buruk, wah makin lama makin susah mams untuk dirubah. Oke deh, tanpa berlama-lama kita akan mulai dari poin yang pertama, yaitu kata-kata sekalian. Sering gak sih mams? Misalnya nih mau beli handphone, belanja bulanan, atau mau beli baju, tas, sering banget kata-kata sekalian atau kata-kata tanggung itu terpakai dalam kebiasaan kita. Jadi seolah-olah kita tuh abis beli itu gak punya keinginan lagi untuk beli sesuatu. Misalnya belanja bulanan, langsung beli brek sekalian. Seolah-olah habis belanja bulanan itu di sepanjang sampai nanti gajian kita tuh udah gak mau jalan-jalan lagi. Kita udah gak mau ke mall, gak mau lihat promo-promo, gak mau lihat diskon. Nah, atau misalnya kita mau membeli barang nih, misalnya handphone, pilihlah yang paling bagus sekalian, jadi nanti gak usah beli lagi. Nah, hati-hati ya mams ya, kata-kata sekalian dan tanggung ini akan membuat kita itu akan membeli dalam jumlah yang banyak ya, dengan alasan atau nanti juga terpakai kok gitu. Yang kedua, membeli jumlah yang paling bagus atau yang paling tren saat ini. Nah, padahal hal terpenting saat membeli sesuatu adalah kebutuhan harus selaras dengan kemampuan. Kalau belum selaras, ayo deh direvisi lagi, dievaluasi lagi. Siapa tahu nih masih bisa disubstitusi. Contoh, misalnya mau belanja handphone. Kira-kira kita mau cari yang apa nih? Kameranya paling bagus kah atau memorinya yang paling bagus? Kalau misalnya memori tapi kemampuan kita hanya 2 juta, ayo kita cari handphone yang harganya 2 juta. Kalaupun ternyata kurang memorinya, bisa nih disubstitusi dengan menambah SD card. Jadi gak perlu kita beli handphone yang harganya 5 juta, DP 1 juta terus dicicil deh. Jangan ya mams ya, karena sesungguhnya hutang itu akan membuat mendesak. Jadi seolah-olah hayu deh sekarang aja, kapan lagi? Apalagi dibubuhi promo-promo, rayuan maut, saelah rayuan maut ya. Sehingga kita berpikir, iya ya sekalian aja tuh enggak ya merek itu. Tanggung, cicilannya cuma beda dikit, 200.000 1 bulan. Eits, 200.000 1 bulan, kalau 3 bulan 600.000 loh mams. Ingat ya, jadi ayo yuk kita mulai. Kebutuhan diselaraskan dengan kemampuan, sehingga kita senantiasa bisa mengendalikan diri sendiri, bukan dikendalikan oleh keinginan. Lanjut nomor 2, bersifat hemat pasti murah. Aduh, dia sih hidupnya ya, pokoknya nyari yang paling murah seantero jagat raya. Ingat, hemat bukan berarti memilih semuanya yang paling murah. Hemat itu mencari yang paling cocok sesuai dengan kebutuhan. Contoh nih, mohon maaf ya, bukannya sombong, cuma belagu gitu sedikit. Bercanda ya mam, sama aja Bun Ai belagu sama sombong. Bukan, maksudnya gini, contoh nih kayak Bun Ai kan punya gigi sensitif, jadi kurang cocok kalau pakai odol ya yang enggak khusus gigi sensitif gitu ya, nggak nyebutin merek nih karena belum di endorse gitu ya.
Bercanda moms. Jadi jangan memaksakan ya, nanti yang ada giginya malah sakit, keluar uang jauh lebih banyak. Jadi berpikir hemat itu pasti yang paling murah. No, hemat itu adalah kita mampu sih di grade C, tapi kita gaya hidupnya tetap di grade A. Contoh nih, si A punya uang 100 juta, tapi dia beli tas 30 juta. Orang bilang, wow, beli tas 30 juta, mahal banget, kalau saya mah sayang. Ingat, dia mampu loh beli 100 juta, tapi dia belinya cuma yang harga 30, berarti dia berhemat 70 juta rupiah. Tapi si B uangnya cuma 300 ribu, beli tas harga 1 juta. Nah, si B melakukan pemborosan 700 ribu rupiah. Jadi jelas ya moms, hemat pada setiap orang berbeda-beda. Maka yang paling baik adalah kita berfokus pada penghematan diri sendiri dan keluarga saja. Jangan menilai orang lain moms. Nah, dulu tuh guru Bun Ai selalu bilang bahwa setiap kita melihat orang lain, usahakan kita berpikir kelebihannya. Contoh nih, kita melihat anak kecil mengaji, kita tuh selalu berpikir, Masya Allah masih kecil udah ngaji, hebat ya. Terus kita ngelihat orang tua, misalnya lagi belanja aja gitu ke pasar, kita harus berpikir, wah dia hidupnya lebih tua, pasti insya Allah amal ibadahnya jauh lebih banyak dari kita. Jadi maksud Bun Ai cerita itu adalah kita berfokus yuk sama diri sendiri. Boleh sesekali kita melihat orang lain hanya untuk dijadikan motivasi dan pembelajaran hidup ya, bukan untuk digibahkan, apalagi untuk difitnah. Elah si Bun Ai, kultum lagi. Bukan kultum mams, cuma sharing aja. Dulu waktu kecil Bun Ai diajarinnya kayak gitu. Oke deh, lanjut nih mams. Yang nomor 3, orang kaya biasanya akan membeli yang ia mampu dan nyaman. Jadi dia mampu dan nyaman gitu ya mams ya, makainya gitu. Dan orang biasa biasanya akan membeli supaya dia terlihat jauh lebih kaya dari kemampuannya. Jadi hati-hati nih. Nah, biasanya lagi nih, orang kaya akan senantiasa berpikir bagaimana berinvestasi dan mendapatkan passive income. Sementara orang biasa senantiasa bertingkah laku konsumtif dan gampang banget ngasih reward sama dirinya sendiri. Oh nggak apa-apa lah, hari ini kan aku gajian, abis-abisin aja. Satu bulan aku udah lelah banget, capek dengan hiruk pikuk pekerjaan. Ingat mams, dunia ini memang tempatnya lelah. Nanti di syurga lah kita beristirahat insya Allah. Elah Bun Ai gaya dah. Maaf ya mams ya, bukan bermaksud menggurui, ini hanya sharing aja. Jadi boleh gak sih Bun Ai ngasih reward? Boleh. Makanya dibutuhin banget anggaran supaya kita tahu berapa sih jumlah yang bisa kita kasih ke diri pribadi, seperti itu. Jangan sampai kita udah ngasih reward diri sendiri, lupa sama kebutuhan-kebutuhan inti. Wah, bisa berabe, bisa rugi nanti. Ya kan mams? Oke, lanjut ya mams ya. Yang nomor 4, bersifat instan dan monoton. Jadi ketika dia memiliki keinginan, dia tuh yang dipikirinnya hanya cari DP termurah, cari cicilan yang ia sanggup. Nah, hati-hati mams. Biasanya nih, kalau kita membeli barang yang belum terpenuhi, doa, nabung, usaha itu jauh loh lebih kencang. Tapi kalau mudah kita dapatkan, kita hanya berfokus pada cari uang dan bayar aja. Jadi ayo yuk kita balik lagi ke poin pertama, kita sesuaikan semuanya, keinginan, kebutuhan, kemampuan selaras, biar hidup bahagia, damai, tanpa ada beban. Oke? Pokoknya mah kayak video kemarin, berhenti untuk membeli sesuatu hanya untuk kekaguman gitu. Wih keren, dia sekarang motornya cakep banget guys. Terus besoknya, wih keren banget ya, handphone udah ganti lagi. Wih di jam tangannya. Berhenti mams. Kekaguman seseorang itu gak mungkin terngiang-ngiang sampai 24 jam. Tapi beban hidup kita yang tanggung 24 jam dikali cicilan sampai lunas. Hati-hati banget. Oke, lanjut nih mams nih. Jadi kalau bisa kita naik bertahap untuk setiap keinginan. Misalnya mau sesuatu, kita beli second dulu sambil nabung lagi. Nanti kita jual, beli yang sesuai, kita jual lagi, ganti yang kita inginkan. Pokoknya pelan-pelan banget mams, sampai di titik kita pengen tetap tanpa ada beban. Sekali lagi ini hanya sharing dari seorang ibu rumah tangga biasa ya mams ya, bukan pakar keuangan. Jadi mudah-mudahan teman-teman di sini bisa menanggapi secara positif. Bukan berarti dalam keuangan Bun Ai nggak pernah salah. Justru hal-hal yang Bun Ai tulis ini adalah Bun Ai belajar dari pengalaman hidup. Sebelum lanjut, ini ada iklan dulu nih mams, pesan-pesan dari teman-teman Bun Ai. Selamat menyaksikan. Biskuit ya. Tangan dulu. Tangan dulu. Tangan dulu.
Nah, itu pesan-pesan dari teman-temannya Bun Ai tuh. Katanya jangan di-skip ya, tonton terus katanya gitu. Oke deh, untuk video lengkap dari rekan-rekan Bun Ai ada di channel, aduh mohon maaf belibet ya, TK Alunan Ilmu. Boleh di-search ya Mam ya, channel YouTube TK Alunan Ilmu. Di sana ada niat berbuka, kegiatan seputar anak-anak. Siapa tahu bisa menjadi bahan referensi teman-teman atau moms di sini untuk anak-anaknya. Oke deh, kita lanjut ya Moms ya di poin kelima, yaitu buatlah rincian anggaran dengan benar. Nah, insya Allah besok Bun Ai akan coba membahas secara detail bagaimana sih membuat rincian anggaran supaya nggak kebablasan. Karena selama ini kan yang kita tahu belanja bulanan, mingguan, terkadang kita melupakan poin-poin terpenting sehingga nanti di akhir bulan akan terjadi kebablasan atau kebocoran. Mudah-mudahan ada waktu besok kita bahas ya Moms. Oke, di sini apa sih fungsinya kita membuat anggaran dengan benar ya? Jadi kalau kita nggak membuat rincian atau kita nggak membuat anggaran, itu akan sulit kita untuk mengevaluasi apa sih kekurangan kita di bulan ini gitu. Dan yang paling penting kita akan habis waktu, jadi kurang produktif. Contoh lah dari misalnya kita nggak food prep, kita setiap hari tuh kayak 5-10 menit 15 menit mikir masak apa ya. Mending kalau mikirnya nggak pas sholat. Kalau pas sholat kan agak berabe loh Moms. Allahu Akbar, aduh capcay apa sop ya, kemarin udah sop masa sop lagi. Allahu Akbar, apa sayur asem, apa kangkung. Terus begitu sampai selesai sholat. Ujung-ujungnya beli lauk mateng. Kan ngeselin ya Moms ya. Ngegas banget Bun Ai, bukan ngegas Mams. Ini mah bagian dari luapan emosi jiwa. Bercanda ya Mams ya. Mudah-mudahan Mams di sini mah enggak ya. Jadi selain kita kurang produktif, kita juga biasanya akan membelikan jauh lebih seadanya karena buru-buru. Mas, ada cabai setan enggak? Enggak ada. Kalau cabai rawit enggak ada juga. Kalau cabai merah habis Mbak. Ya udahlah, cabai-cabean ada, cabai-cabean. Bercanda Mams, cabai-cabean tuh maksudnya bubuk cabai Mams ya. Jadi terkadang karena kita buru-buru jadi kita belanja seadanya. Dan yang ketiga, kita bisa menghabiskan uang jauh lebih banyak gitu karena nggak bisa membandingkan harga. Kita beli dalam kondisi yang udah mendesak, udah diperluin saat itu juga. Dan yang ketiga, ujung-ujungnya kita bakal belanja yang jauh dari keinginan. Misalnya mau hemat nih hari ini, kayaknya sayur asem, masak ikan asin enak nih. Pas ke tukang sayur asemnya habis, ikan asinnya habis, ujung-ujungnya jadi ngerendang daging. Gak apa-apa lah ya kalau untuk keluarga, tapi kan jadi over budget. Tadinya niatnya 10-20 ribu, jadi 100 ribu. Oke deh, jadi tetap penting banget buat anggaran. Untuk detailnya mudah-mudahan kita bisa bahas untuk besok ya Mams. Dan terakhir, mulailah hidup dengan meminimalisir dulu deh pengeluaran kita. Jadi kaya itu sebenarnya adalah orang yang paling bahagia. Kalau kata guru Bun Ai, orang kaya adalah orang yang paling sedikit keinginannya dan kebutuhannya. Oke, terakhir di sini disiplin dan paksakan. Kalau untuk berhutang bisa yakin, gak diajarin, diusahain, pakai bismillah lagi. Bismillahirrahmanirrahim, insya Allah yakin ada rezekinya. Ayo dong, untuk menabung juga sama, lakukan cara yang sama. Kita yakinin, bahkan menabung kan diajarin sama orang tua kita, sama guru kita. Kita usahakan dan kita bismillah. Bismillah, niat, insya Allah saya tabung, kebeli, masih rezeki saya, harganya tetap segitu. Oke, itu aja untuk video hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan mohon maaf banget ya Mams kalau banyak kesalahan. Kritik dan saran Bun Ai tunggu ya di IG Bun Ai di keluarga_Bun Ai. Bun Ai tunggu ya Mams supaya lebih akrab. Mudah-mudahan kita bisa saling support, saling silaturahim dan memperbanyak teman. Mudah-mudahan menjadi peluang kita untuk mendapatkan rezeki juga dari Allah Subhanahu wa taala. Semangat dan sabar. Terkadang kebaikan itu memang harus dipaksakan. Ya, awalnya mungkin akan susah, tapi lama-lama apabila sudah menjadi kebiasaan akan jauh lebih mudah dan akan jauh lebih bahagia. Sabar dalam menunda kesenangan bisa menjadikan pahala dan bahagia tanpa pujian selain Allah. Oke deh, sekian video dari Bun Ai, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan tinggalkan komentar. Insya Allah Bun Ai akan berkunjung kembali. Dan bagi teman-teman yang mau dipromoin di komunitas Bun Ai, silahkan langsung DM, follow IG keluarga_Bun Ai. Sampai jumpa di video Bun Ai selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.